Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Nurhayati, CGP Angkatan 7 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas pada modul 11A8, koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian perwujudan menuntun bisa kita lihat di daerah kita, misalnya dalam konteks sosial budaya yaitu tidak sombong, gotong royong, dan lain sebagainya. Pendidikan Indonesia itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada. Sedangkan kodrat zaman bahwa sebagai guru itu harus membekali keterampilan sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Pendidikan yang berhamba atau berpihak pada anak-anak dalam peran kita sebagai pendidik yaitu mementingkan kepentingan anak dari segalanya, atau kepentingan anak harus menjadi prioritas utama. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, kemampuan individu, dan menghadirkan model serta metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati. Selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan itu yang pertama, pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik itu dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, pembelajaran masih terpusat pada peran guru sebagai pendidik yang mendominasi. Misalnya, saya lebih sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya saja, tetapi tidak memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Artinya, potensi anak didik tidak dikembangkan secara optimal. Misalnya dalam berekspresi, mereka belum menemukan kebebasan. Kemudian dalam mengemukakan pendapat dan berkreasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik. Namun, yang harus saya lakukan, selain memberikan wejangan atau nasihat, harus juga memberikan teladan yang baik. Jadi, anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu mempelajari perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa menjadi tantangan untuk saya bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik. Kemudian saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran terpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad 21 mereka. Bisa kreatif, critical thinking, collaboration, dan communication. Yang terakhir, saya berharap bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantoro yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo,
Yang artinya dari atas saya memberikan teladan bagi setiap anak didik. Ing Matyo Mangun Karso, di tengah mereka saya bisa menjadi teman yang memberikan semangat, serta Tut Wuri Handayani, yaitu dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta motivasi belajar. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.